Perbedaan politik itu biasa. Kadang-kadang Mbak Yeni berada di pihak yang berbeda dengan saya. Tidak ada masalah. Ya. Tetap kita komunikasi dengan baik. 2019 kalau nggak salah Mbak Yeni, Pak Jokowi. Ya, berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras dia. Orang nyono orang ngiro, tak dinyana-nyana. Mbak Yeni tiba-tiba berkunjung ke rumahnya Pak Prabowo. Hampir dipastikan banyak yang mengira kunjungan Mbak Yeni demi kepentingan Pilpres. Tidak ada yang tahu kebenarannya. Dan dalam konferensi pers, meski dipancing-pancing nih, Pak Prabowo tidak bereaksi dengan lontaran yang disampaikan wartawan. Hanya terlihat perbedaan jelas nih saat kampanye Pilpres 2014 dan 2019. Di mana Pak Prabowo selalu tampil meledak-ledak. Serang sana, serang sini. Kini setelah dalam pusaran kekuasaan, berbagai komentarnya relatif tenang, malah cenderung defensif. Pria yang kini menjadi menhan itu tak lagi banyak menyasar lawan politiknya. Malah cenderung menjalani proses politik dengan perlahan. Kita benar-benar dibuat kaget dan terkejut dengan cara yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Banyak pihak ragu bila ada perubahan karakter, melainkan itu hanya tampilan saja. Entah mana yang benar nih. Yang pasti meski sudah merapat ke Gerindra, Golkar dan PAN, tidak segera diajak musyawarah untuk menentukan siapa cawapres yang mau diajak. Kita benar-benar tidak melihat sosok yang sama sekarang ini. Bayangkan, PKB yang sudah sejak awal berkoalisi, tiba-tiba pergi begitu saja, meninggalkannya. Hampir tidak disikapi dengan frontal oleh Pak Prabowo. Pun rencana pamit yang dijanjikan Caimin juga batal dilakukan. Sebelum Caimin pindah atau menyeberang ke koalisi perubahan, Prabowo berharap Caimin tetap bertahan. Dirinya tahu potensi suara NU dalam Pilpres memang menggiurkan. Sebagai orang yang pernah bertarung di 3 kali Pilpres, bisa jadi modalnya sangat kuat. Strategi bertarung dengan membawa-bawa nama Pak Jokowi. Nampaknya hingga saat ini berjalan dengan baik. Buktinya elektabilitasnya mampu berkejaran dengan Pak Ganjar. Namun begitu Caimin pindah koalisi, sejatinya ada keresahan yang mendalam serta rasa takut. Sehingga kedatangan Mbak Yeni jadi pelepas dahaga kekhawatiran Pak Prabowo. Mbak Yeni memang tidak punya partai sekarang ini. Tapi jangan dikira beliau tidak punya magnet pemilih. NU struktural jelas menjaga independensi. Tapi NU kultural jelas bisa bergabung ke capres yang ada. Siapakah yang bisa jadi simbol kemana NU merapat? Caimin? Apakah Caimin bisa disebut representasi NU? Jelas bukan sebab dia kini berkoalisi dengan Nasdem dan jadi cawapresnya Pak Anies Baswedan, orang yang tidak banyak disukai kalangan Nahdliyin. Ke Pak Prabowo sebenarnya juga tidak ada kendala. Namun seperti yang dikupas di episode Om Ben sebelumnya ini, NU struktural memberi warning agar tidak merapat ke capres yang suka rusak-rusakan. Pernyataan itu loh disampaikan Ketua Umum PBNU Pak Kiai Yahya Khairul. Tak berselang lama adiknya yang menjabat Menteri Agama Gus Yakut berpesan jangan pilih capres yang mempolitisasi agama. Itu jelas sinyal-sinyal yang diberikan. Lalu mengapa Mbak Yeni tetap mendatangi Pak Prabowo? Tidakkah kita mengingat betul pada Pilpres 2014? Pilkada DKI 2017 dan pemilu 2019. Pak Anies dan Pak Prabowo sangat lekat dengan kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang suka memecah belah. Lalu apa agenda sebenarnya Mbak Yeni? Mesti mendatangi Pak Prabowo. Bukankah sebelumnya Pak Ganjar sowan ke Bu Sinta dan ada Mbak Yeni di sana?
Apakah keluarga Gus Dur bakal bermain dua kaki? Tentu tidak. Almarhum Gus Dur dan keluarga besarnya punya tugas lebih besar, bahkan lebih besar dibandingkan dukung-mendukung capres. Mereka memilih tugas menjaga persatuan dan keutuhan bangsa ini. Kita sebagai masyarakat awam mestinya paham, melihat dengan lebih jelas, lebih jeli berbagai peristiwa politik kekinian. Percayalah, keluarga Gus Dur tidak akan mempertaruhkan nama baik keluarga demi membela si A dan si B. Bukankah mestinya kita mendengar dengan hati apa yang disampaikan Kiai Kholil maupun Gus Yakul? Lalu kita simak apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo usai ketemu Mbak Yeni. Tidak ada sesuatu yang baru, sesuatu yang visioner. Walaupun Mbak Yeni sudah memancing, menceritakan berbagai kontribusi 7% Indonesia. Namun kayaknya memang pantas dipertanyakan, apakah Pak Prabowo punya visi bagi Indonesia ke depan? Kalau toh pun sudah dinamakan koalisi Indonesia Maju, lalu apa saja fokus yang mau digarap dengan serius? Yang jauh lebih ditingkatkan, kita belum mendengar sampai detik ini. Bagi yang paham, Mbak Yeni datang ke Pak Prabowo demi memberi semangat, mendorong untuk tetap maju sebagai capres. Banyak informasi yang beredar nih. Kalau Pak Prabowo sebenarnya tidak berniat lagi maju pilpres, pengalaman kalah 2 kali jadi capres dan sekali kalah sebagai cawapres, membuat dirinya mesti bersikap realistis. Bisa jadi tetap majunya Pak Prabowo kali ini dilandasi penugasan orang yang punya pengaruh besar dalam dirinya akhir-akhir ini. Penugasan itu sekaligus mengantisipasi bila koalisi perubahan tiba-tiba membatalkan mendaftarkan pasangan capres-cawapres di injury time. Dalam aturan tentang pilpres disebutkan, bila hanya satu paslon, maka pilpres mesti ditunda. Dan seandainya itu terjadi, akan mengganggu proses pergantian pemerintahan. Pun juga kalau Pak Prabowo tidak dikawal oleh orang-orang yang dipercaya, setidaknya dekat dengan presiden, kemungkinan juga membatalkan turut bertarung dalam kontestasi. Datangnya Mbak Yeni jelas sebagai injeksi, menambah semangat. Kalau masih banyak orang yang mendukungnya, kekhawatiran terbesarnya sebetulnya ya kekalahan itu. Siapa sih manusia yang siap kalah untuk keempat kalinya? Itu tragedi yang sangat memilukan. Jangankan Pak Prabowo, lah orang-orang yang jadi relawannya dulu sudah banyak yang menyeberang, kini mendukung Pak Ganjar. Ya walaupun ada beberapa pendukung Pak Jokowi yang merapat ke sana. Ya karena Pak Jokowi belum menyampaikan, beliau lebih condong ke siapa? Mengapa presiden belum mengatakan apapun? Ya karena capres secara resmi kan belum ditetapkan. Kalau KPU sudah menetapkan pasangan capres-cawapres, barulah Pak Jokowi akan menyampaikan siapa yang bakal didorong beliau jadi presiden ke-8 Indonesia. Dan itu adalah Pak Ganjar Pranowo. Demikian opini Omben kali ini. Salam seger waras.